Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan menggambar di yang nomor 2 ini ya. Berarti yang ini masuk ke dalam gambar 7. Oke. Kita masuk ke dalam aplikasi Onshape. Mana Onshape? Oke. Onshape. Seperti biasa, ketika waktu pertama kali masuk ke dalam aplikasi Onshape, kita membuat dokumen baru ya. Di tombol plus di pojok kanan bawah ini, kemudian klik create dokumen Onshape. Nah, di sini kita namai gambar 7. Oke. Ditunggu sampai mode menggambarnya terbuka. Sudah terbuka. Oke, sebentar ya. Nah, yang pertama untuk menggambar kita harus mengganti unitnya lebih dahulu. Untuk mengganti unit, diklik di pojok kanan, ada 3 titik, itu diklik ya, 3 titik pojok kanan atas. Kemudian unit. Nah, ini dari inci kita ganti ke mili, dari pound kita ganti ke kilogram, save. Nah, kita lanjutkan proses menggambarnya. Seperti biasa, saya kalau mengajari sampean menggunakan tampak atas dulu, top. Ya, untuk menggambar 3 dimensi harus dimulai dari menggambar 2 dimensi dulu. Untuk pertama kali kita menggunakan pandangan tampak atas atau top plane. Ya, plane itu ini seperti 3 kaca ini ya, plane ya. Apa namanya ini? Permukaan bantu ya, permukaan bantu untuk dasar menggambar di 3 dimensinya. Ya, bisa kita kembalikan ke top plane. Diklik kubus tadi. Oke, kita bentuk di 2 dimensinya. Masih belum ada sketch yang terpilih, plane yang terpilih ya, entity selected ini. Untuk entity selected, kita klik yang top warna oranye, berarti berhasil. Kemudian kita mengerjakan yang gambar 7 ya. Yang soal nomor 2 tadi, gambar 7 berarti. Kalau tampak atas kita bisa melihatnya seperti persegi panjang ya, untuk memudahkan agar dia bisa tepat berada di tengah koordinat, kita menggunakan center point rectangle. Oke, klik yang pertama klik tepat di tengah koordinatnya, kemudian lepas ya, tarik klik, kemudian tahan dan ditarik ya, sambil ditarik seperti ini. Nah, kalau dirasa lebih besar dibesarkan lagi, kalau sudah bisa dilepas. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya didimensikan, dimensi ya, alasnya berapa, sisinya berapa, dimasukkan angkanya. Di sini di soal alasnya 64 jauh. Udah ya, kalau merasa terlalu kecil bisa kita cubit untuk membesarkan ya, menggunakan 2 jari. Kemudian yang sisi samping ini dimensinya 32, diisi 32 centang hijau. Oke, sudah selesai 32. Kemudian ada seperti kurva di sini ya, di 2 dimensinya. Itu kita menggunakan fungsi mana ya fungsinya ya? Fungsi bentar ya. Nah, fillet ya, ini fillet untuk membuat seperti lingkaran di bagian ujungnya. Di soal R-nya maaf, kenapa ini? Ini di R atau R, harusnya ya R ya. R, jadi langsung kita isi 6. Oke. Kok 6 yard? Maaf. Oh ya, R.
kalau sudah terpaksa sudah keluar dari mode tadi, bisa kita klik R nya ini 2 kali, klik. Oke, ini tadi salah ya, inci ya, mili ya. Oke, centang. Nah, sudah, diulangi lagi sebelah sini, maaf salah, di tepat di poinnya. Oke, diisi 6, centang, udah selesai. Kemudian kita menggambar seperti ada lubang, kemudian lubangnya tidak tepat lingkaran ya, jadi ada lingkaran yang panjang, ada unsur bidang perseginya di sana ya, dimensinya juga sudah ada. Oke, kita mulai dari membuat lingkaran saja biar lebih mudah. Klik, kemudian klik lagi, tahan, klik lepas, klik tahan, digeser-geser. Kalau rasa sudah pas, bisa dilepas, karena nanti kita akan mendimensikannya ya. Nggak apa-apa, nggak perlu ini khawatir sudah pas apa belum gitu kan ya, karena setelah menggambar kita harus melakukan dimension biar pas di tengah ya. Ini ada ketentuannya, koordinat tengah lingkaran ini sama sisi sebelah nilainya 10, ini masih 8, bisa kita perbaiki, diisi 10, centang hijau, selesai. Kemudian jari-jarinya 5, kalau jari-jari 5 berarti diameternya 10. Oke, 10, oke, centang hijau, selesai. Kemudian kita akan membentuk part bidang perseginya ya. Klik corner rectangle saja, tepat di sini. Nah, ini ditarik ke samping. Nah, nggak usah ini ngepaskan ya, dilepas saja. Nanti kita menggunakan fungsi konsiden, bisa parkir sendiri seharusnya ya, makanya harus kita coba dulu ya apakah bisa. Oke, udah selesai ya, warna oranye artinya dalam mode konsiden. Kita bisa pilih, oh ternyata bisa. Lanjut menggambar, ini sebelah sini juga ada lingkaran, klik, geser, tepat di sebelah. Oke, lepas. Sisanya kita memberikan dimensi. Ini yang belum didimensikan, yang alas yang ini ya. Berapa nilainya? 10. Oke, centang hijau, udah selesai. Lah, kita harus menghapusnya agar bentuknya sempurna nanti ketika dimensikan ya, biar enggak kesusahan. Oke, garis-garis dihilangkan yang mengganggu, yang dirasa mengganggu ini. Maaf ya, agak lemot HP-nya, responnya lama. Udah selesai seperti ini. Oke, udah, artinya kita sudah menyelesaikan dalam bentuk 2 dimensinya seperti ini ya, centang. Oke, kemudian kita pilih bola untuk membentuk 3 dimensi, extrude ya, dipilih gambar yang sudah sampean selesaikan tadi, tepat di tengahnya, bebas. Oke, untuk melihat apakah sudah terbentuk 3 dimensinya bisa diklik kemudian di drag ya, digerak-gerakkan, nggak usah dilepas dulu, diklik, tahan, digerakkan ya, agar terlihat bentuk 3 dimensinya seperti ini ya. Ini ada ketentuannya, ukurannya, kemudian ya di dip baru kita ganti sesuai dengan ketentuan. Ini defaultnya 25, dari 25 kita ganti ke 8 mili, centang hijau. Oke, udah selesai, terbentuk 3 dimensi, kemudian diklik centang lagi. Nah, ini biar tidak mengganggu, play-nya bisa dihilangkan seperti tadi ya. Klik yang bagian kiri ini ada simbol penggaris, ada lambang mata, ini diklik untuk menghilangkan plane. Nah, sudah hilang. Ini lebih baik untuk melihatnya kan ya. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Kali ini kita akan menggunakan bisa 2 cara ya, menggunakan top plane, nanti kita bentuk ke atas, ke tarik atas extrude, atau menggunakan plane yang bagian sini, apa ini namanya, back plane ya. Nama pandangan ini bisa sampean lihat di kubus yang ada di pojok kanan atas ini. Bebas mau pilih yang mana, mungkin untuk lebih membantu kita menggunakan backplane saja agar gambarnya tidak
terlalu banyak step ya. Kalau dari top nanti kita sudah extrude top, kemudian kita ini lagi 2 dimensi lagi ya untuk melubanginya itu. Oke, back, sudah lurus, klik menu pensil, kemudian nah ini di permukaannya kita klik. Oke, keluar fungsi-fungsi 2 dimensi, artinya sudah berhasil ya. Kita bentuk persegi dulu menggunakan corner rectangle ya. Di ujung sini, tepat di sini kita klik. Oke, kemudian klik tahan ya, geser. Mungkin kalau dalam mode ini ya dihindari ya, karena ini tepat di tengah koordinat, nanti dimensinya nggak bisa dirubah kalau tepat di sini melepaskannya. Harus di sini atau lebih besarnya ya. Ini di sini aja sudah cukup. Lepas, kita dimensikan. Oke, atas kita dimensikan 30, yang samping sisinya kita dimensikan 25. Udah, kemudian kita bentuk lingkarannya. Klik tengah, tarik garis, sudah cukup, dilepas. Oke, kemudian untuk bisa berada tepat di tengah lingkarannya kita menggunakan dimensi. Nah, ini ya, titik tengah lingkarannya diklik. Oke, kemudian di samping. Untuk memposisikan lingkaran ini tepat di tengah-tengah gambar ya, berarti 30 dibagi 2 gitu ya, udah 15 ya, 15 mili, biar dia tetap di tengah, berada di tengah tepat. Ini masih 13, harus kita rubah dulu ke 15. Oke, hijau selesai, kemudian kita ulangi lagi untuk sisi yang atas berikutnya. Ini 25 bagi 2 berarti 12,5 di sini. Oke, centang. Nah, selesai, ini tepat di tengah. Kemudian kita harus memberikan ini sudutnya di sini lancip ya, tidak boleh ya seperti tadi ya, kita menggunakan fillet. Ada fungsi fillet. Oke, hari ini sampai kenalan sama yang namanya fungsi fillet. Ini untuk menghilangkan ujung dari desain yang lancip ya, kita hilangkan, kemudian diisi dengan nilai jari-jari. Di soal jari-jarinya 10, kita masukkan angka 10. Oke, selesai seperti ini ya. Sudah selesai, gambar 2 dimensinya bisa kita klik centang. Oke, sisanya tinggal kita bentuk 3 dimensinya. Klik bola, extrude, klik gambar yang sudah sama buat tadi. Oke, seperti ini ya. Harus kita pastikan dulu apakah benar gambarnya. Oh, ini arahnya salah ya, arah panahnya sama. Bisa diklik panahnya kemudian di drag. Kalau tidak salah arah panahnya. Kalau sudah cukup, dilepas. Oke, diberikan dimensi. Kalau di 3 dimensi, nama dimensinya deep ya. Kalau di 2 dimensi tadi, kita menggunakan dimension. Deep artinya kedalaman atau permukaan yang ingin dibentuk itu berapa nilainya. Di sini nilainya 10, ini masih 12, harus kita rubah dulu ke 10. Oke, sudah, harusnya ini sudah sesuai, centang. Nah, klik geser-geser untuk memposisikannya tepat di tengah-tengah layar. Kita menggunakan gerakan cubit sama di garis tarik-tarik seperti ini bisa ya, asal ini digunakan menggunakan 2 jari yang ada di layar. Oke, kalau ini 1 jari dia untuk merubah pandangannya. Kalau 2 jari ini bisa digeser-geser, di zoom atau di zoom in atau zoom out, perbesar atau perkecil. Udah selesai sampai sini. Ini sepertinya ada yang salah, ini lingkarnya kok besar sekali yang ini. Lah, kalau di dalam perjalanan ada merasa yang aneh, salah, kita bisa mengeditnya kembali. Caranya menggunakan bola yang hijau ini, yang biru ini, klik ya. Kemudian di sini kita scroll down ya. Di sini yang membentuk lingkaran ada disket 2. Klik 3 titik disket 2 ini. Oke, kemudian klik edit. Ternyata belum didimensikan lingkarannya. Oke, maaf ya, kita dimensikan dulu. Oke,
klik garis terluar lingkaran, ini keluar nilainya 17, padahal di desain nilainya 12, berarti kita harus mengisinya 12. Oke, sudah selesai dicentang, nanti dia langsung otomatis normal ke bentuk 3 dimensinya lagi. Sampai sini sudah, kemudian kita membentuk, ini ada segitiganya di sini ya, yang menghubungkan ini bagian ini segitiganya. Berarti kita menggunakan pandangan sini untuk menggambarnya ya, biar lebih mudah. Right, diklik kubus, klik right, oke, pensil klik, kemudian pilih surface-nya. Oke, ada menu banyak di 2 dimensi, berarti menyatakan tadi surface-nya atau permukaannya bisa digunakan untuk menggambar. Kita menggambar segitiga, artinya kita menggunakan line, dihubungkan saja antar poin-poin garisnya ini, otomatis akan terbentuk segitiga. Klik, klik, klik. Oke, centang. Ini diberikan nilai ukuran 6 mili. Masuk ke mode 3 dimensi, klik bola, extrude, klik gambar yang sudah sampean buat tadi, mana garis yang baru. Oke, arahnya salah, kita klik drag ke belakang, kemudian di dipnya ini pasti berubah, harus kita ganti dulu 6. Oke, centang hijau selesai. Benar ya, centang lagi. Oke, kira-kira seperti ini gambar 2 atau soal nomor 7 ya. Bisa kita posisikan seperti simetri atau dimetri. Seperti ini kalau simetri ya. Oke, selesai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.